Bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis riwayat Tabarani dalam Mujam al-Awsat, kata beliau, "Thalathun muhlikat." 3 perkara yang pasti membinasakan orang. Kalau ada pada seseorang, binasa dia ini. Ya. Hancur hidupnya. Tidak terarah. Ya. Tidak diridhoi Allah, tidak disukai manusia. Yang pertama, syuhun muta'. Pelit yang selalu diikuti. Kikir. Semuanya serba perhitungan. Ya. Biar untuk dirinya sendiri pun perhitungan. Padahal Allah tidak suruh begitu. Silakan, kulu, washrabu, makan, minum. Allah suruh makan, minum. Tapi syaratnya halal yang berkualitas. Gak dilarang. Kenapa pelit gak mau makan buat diri sendiri? Yang penting tidak boleh berlebihan. Allah SWT mengatakan, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Inda kulli masjid. Hai anak Adam, ambil pakaian terbaikmu setiap mau ke masjid. Kenapa pakai baju yang tidak baik? Tunjukkan yang terbaik, kenapa enggak? Gitu kan? Tapi orang kalau sudah pelit, gak mau dia. Bahkan ada orang subhanallah, kalau dia pergi meeting bajunya bagus. Kalau pergi sholat 5 waktu, bajunya kumuhnya luar biasa. Sudah 30 tahun baju itu terus dipakai. Gak pernah diganti kalau pergi sholat. Tapi kalau meeting baju baru terus. Sibuk. Disetrika rapi. Ketemu sama Allah. Kecek-kecek, lucut. Ya, kusut semuanya bajunya. Kenapa ini seperti ini? Sampai Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau selalu kalau keluar pakai baju bagus, wangi. Dinilai bagus oleh orang-orang. Kalau sampai di Irak itu dikenal kalau Abu Hanifah lewat, orang cium bau wanginya. Maka satu waktu murid-muridnya bilang, kalau seandainya Abu Hanifah di depan kita saja, mana kalau dia berhadapan sama Allah? Kata Abu Hanifah, saya jadi berpikir, merenung dengan perkataan itu. Iya ya, saya di depan Allah ini sudah rapi belum? Semenjak itu beliau berazam setiap malam pakai baju terbaiknya untuk sholat malam. Selalu begitu. Imam Malik rahimahullah kalau mau menyampaikan hadis Nabi SAW, beliau mandi dulu. Beliau pakai baju terbaiknya, pakai wangi yang terbaik gitu. Kalau emang orang paham akan seperti itu. Kadang-kadang ada orang seperti itu ya. Kalau sudah muncul akhi dan ukhti, perasaan untuk perhitungan di jalan Allah, itu hati-hati. Tanda-tanda bakhil, pelit, tidak boleh. Jangan pernah perhitungan, maka Allah juga tidak perhitungan dengan kita. Ya. Makanya Nabi SAW berkata kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha begitu. Jangan kamu perhitungan, maka Allah pun akan perhitungan denganmu. Sudah royal saja. Berikan jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan balasannya. Kemudian yang kedua yang membinasakan adalah wahawan muttaba, hawa nafsu yang selalu diikuti tapi yang salah gitu. Ya, maksiat, hawa nafsu kepada kemaksiatan. Nggak boleh diikutin. Kemudian yang ketiga nih saksi bahasan kita, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Bangganya seseorang terhadap dirinya sendiri. Merasa dirinya paling lebih segala-galanya. Nah, ini bahaya sekali. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan agar tidak terjerumus dalam masalah kesalahan seperti ini, beliau mengingatkan dan menyimpulkan ada 3 hal yang berbahaya sekali kalau ada pada seseorang. Ya. Dan siapa yang terbebaskan dari 3 sifat ini, maka pasti dia akan terlindung dari semua keburukan. Nah. Beliau mengatakan, ya, tentu di sini yang dalam statementnya, barang siapa yang terbebaskan dari 3 sifat, maka dia akan terlindungi dari segala macam kejelekan. Ketahuilah, kekafiran itu berasal dari sifat sombong. Ya, berarti sombong tidak boleh ada. Ya. Kemudian yang kedua adalah maksiat berasal dari sifat tamak. Kalau orang tamak selalu merasa mau lebih dari apa yang sudah Allah berikan, yang bukan haknya dia. Tamak itu sebenarnya begini, lebih ingin memiliki apa yang orang sudah miliki. Tamak gitu. Kalau dia lagi makan, dia ingin tambah karena dia butuh, tidak tamak sebenarnya. Tapi kalau yang orang lain miliki, dia ingin dapatkan, ya, dalam arti kata dia ingin rebut, supaya tidak ada lagi pada orang itu, tuh bisa disilakan dengan tamak. Itu pintu semua kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah sikap melampaui batas dan kezaliman berasal dari hasad atau dengki. Berarti kalau kita simpulkan 3 hal yang beliau bahasakannya. Sombong, kemudian yang kedua adalah tamak, dan yang ketiga hasad. Kalau ini ada pada seseorang, dia akan sulit sekali untuk bisa meraih keberkahan dalam masalah ilmu.